Apresiasi Mahasiswa Agribisnis Tanaman PPG dalam Jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Saat ini saya akan melaksanakan kegiatan non-pitching pada siklus PPL yang ketiga. Nah, di sekitar saya ini banyak sekali pohon yang rindang. Jadi hal ini menginspirasi saya untuk melaksanakan penempelan tanaman epifit seperti jenis paku pakuan. Hal ini bisa dijadikan motivasi untuk peserta didik mengambil peluang usaha floris dan jasa pembuatan taman. Jadi mari ikuti saya. Baik teman-teman, ini alat dan bahan yang akan kita pakai ya pada penempelan tanaman paki sarang. Jadi ini adalah paki sarang. Ini biasanya kita temukan di hutan-hutan tumbuh menempel pada ini batang-batang ya, pada batang-batang atau cabang-cabang pohon. Jadi habitatnya adalah di hutan tropis ya. Nah, ini. Jadi nama latinnya adalah Aspenum ya. Jadi sebenarnya selain tanaman paki sarang ini masih banyak jenis pakis yang bisa ditempelkan di batang. Misalnya yang banyak kita temui adalah tanaman pakis tanduk rusak ya. Nah, nanti kalian bisa explore lebih banyak lagi melalui jaringan internet. Jadi untuk kali ini saya hanya akan menempelkan tanaman paki sarang ya. Kemudian bahan yang kedua ini saya menggunakan sabut kelapa ya. Ini membantu untuk penempelan ya. Jadi sebelum dia menempel kita bantu dengan sabut kelapa. Jadi boleh sabut kelapanya yang sudah dikeluarkan dari kulitnya atau bisa juga seperti ini ya. Tapi usahakan dia sudah direndam terlebih dahulu ya. Kalau ini dia sudah dibasahi, lebih bagus lagi kalau sudah direndam dalam waktu semalam ya. Cuma karena sekarang musim hujan, jadi ini mungkin tidak menjadi kendala ya. Kemudian nanti saya tambahkan juga ini pupuk kompos ya. Ini adalah pupuk kompos yang sudah jadi ya. Ini ada arang sekamnya, kemudian ada kotoran sapi dan serasa ya, yang serasa yang sudah dihaluskan. Ini hanya untuk membantu supaya dia lebih cepat tumbuh dan subur. Baik, yang terakhir nanti setelah penanaman kita akan siram ya, siram dengan air. Oke, saya akan mulai melakukan penempelan. Jadi sebelum melakukan penempelan kita harus pilih ya, pilih di mana akan kita tempelkan supaya nanti pas jadi tuh kelihatan unsur keseimbangan gitu. Jangan hanya di satu sudut ada ada tanamannya, tetapi kita usahakan cari struktur yang cantik ya. Misalnya ini bisa kita pilih di sini nah, ini ya. Di sini ditanam satu, kemudian di arah sini satu, dan di sana satu. Baik, pertama tolong anak-anak bantu. Nah, ambil alat dan bahan. Ini pakai yang ada kulitnya saja ya. Silakan. Nanti diisi tanah dulu ya nak ya. Di sini dulu. Kalinya bawakan. Sebelumnya ya, kita taruh dulu sedikit kompos. Oke. Sekarang letakkan. Jadi ini penanaman itu nanti juga akan menentukan arah dari tumbuhnya ya. Tambahkan ini sedikit supaya terangkat dulu nak. Oke, boleh. Tanam sedikit ya.
sekarang boleh diikat, ikatnya yang kencang ya. Sebenarnya mengikatnya boleh dengan kawat, lebih kuat kawat. Ini karena adanya di sekitar adalah tali rapia, tidak apa juga. Mudah-mudahan sebelum rapuh dia sudah bisa menempel sendiri. Ya, di sana sudah. Oke, ikatnya yang bagus, supaya tidak jatuh. Ini sudah berhasil kita tanam satu. Terakhir kita siram. Ya, walaupun musim hujan, ini karena pertama kali ditanam, jadi kita isi air sampai dia airnya meresap ya. Sampai ini musim hujan, jadi kedua kita tanam di sebelah sana ya. Kita tempelinya cukup. Jadi ini yang kedua, kita taruh kompos dulu. Kompos ini maksudnya untuk memberikan media ya, media tanam dan nutrisi yang cukup bagi awal pertumbuhan. Karena nanti tanaman ini tanpa dikasih media pun sudah bisa ditanam. Karena ini nanti yang ini akan menjadi masalahnya sendiri ya, nanti yang penting daunnya yang di bawah. Kalau sudah kering, dia akan kalau dihutan dia akan menjadi nutrisinya sendiri ya. Baik. Kita siram juga. Sebenarnya ini tanaman ini tidak sulit hukumnya ya, asal dia tidak kena panas. Kalau kena panas pun dia hanya berubah warnanya, akan menjadi lebih terang ya. Jadi hijaunya tidak gelap, dia lebih terang, cenderung kekuningan biasanya. Baik, yang terakhir ya, ini adalah tanaman pakis sarang yang sudah saya tanam sebelumnya, sudah tumbuh, tetapi rupanya pada saat pembersihan ini ada yang mencabut ya, karena mereka tidak tahu ini dianggap sebagai gulma. Mudah-mudahanlah nanti setelah penjelasan dilakukan ini ada maksudnya, jadi anak-anak tidak akan ini lagi mencabutnya. Oke, terima kasih. Inilah hasil dari kegiatan non teaching saya hari ini. Terima kasih.